Selamat pagi sahabat Tribuners yang kami hormati dan kami muliakan. Inspirasi bisnis hari ini menarik ya. Kita kehadiran dua profesional yang luar biasa yang mengembangkan perusahaan secara terus-menerus ke depannya. Kita akan bahas mengenai mengapa harus memilih jasa kontraktor bangunan yang tepat ya. Karena ini penting sekali sahabat Tribuners. Karena memilih jasa kontraktor yang tepat termasuk memberikan efisiensi yang besar kepada perusahaan untuk dapat memilih kontraktor yang dari segi waktu dan biaya yang sangat efisien ya. Di studio telah bersama kami Pak Jo Wirya Wiryadi. Beliau adalah profesional dari PT Deli Baja Adi Ananta atau Antara Group. Selamat pagi. Ya, selamat Pak pagi, Jo, Pak. apa kabarnya? Baik. Baik ya. Iya. Luar biasa. Ini Pak Jo masih muda dan spiritnya luar biasa untuk mengembangkan perusahaan. Jadi ini adalah sebuah grup yang banyak sekali usahanya, sahabat Tribuners, dan sangat luar biasa adalah memberikan solusi di bidang jasa kontraktor untuk pembangunan rumah-rumah. Di studio juga bersama kami Pak Siswanto Tam atau Pak Alung. Iya. Beliau adalah direktur dari Reklea Brick, Iya. bata ramah lingkungan, yang sudah mendapatkan banyak sekali penghargaan ya, termasuk Green Gold Label dan sebuah standar internasional yang menunjukkan bahwa sumber atau bahan baku yang digunakan adalah ramah lingkungan, Ramah lingkungan, ya benar, Pak dan Syed. membantu bumi ya, Pak Alung, Membantu bumi menjadi lebih hijau. luar biasa. Apa kabarnya Pak Siswanto? Sangat luar biasa, Pak Syed. Terima Ya. kasih sudah diundang kembali ke Tribur Medan untuk Ya. yang kesekian kalinya. Iya. Supaya bisa berbagi informasi-informasi mengenai produk-produk yang terbarukan yang bisa membantu para kontraktor memproduksi rumah ataupun bangunan menjadi lebih efisien dan lebih berkualitas. Menarik Pak Siswanto atau Pak Alung, terima kasih ya. Nah, kenapa sahabat Tribuners kita bersama-sama ya, ada Pak Siswanto, Pak Alung, juga Pak Jo di sini ya. Iya. Di kontraktor Antara Group. Karena ada hubungannya juga ya, Pak. Ada. Pak Alung ya. Iya. Karena perusahaan kontraktor yang bagus tentunya menggunakan bahan baku atau bata yang bagus juga. Iya, Seperti itu ya. betul. Nah, kita mulai dari Pak Jo Wiryadi dulu. Iya. Pak Jo, bisa ceritakan sedikit perusahaan di Perusahaan Deli, kita ya. ya. Oke. Jadi saya cerita sedikit ya sebelum terbangunnya PT Deli Baja ini. Iya. Jadi dulunya itu kita bermula dari bengkel bubut. Nama bengkel bubut kita itu Bengkel Bubut Antara. Iya. Nah, itu terlahir pada tahun 1969. Yang dimana di saat itu bengkel bubut kita itu ada di bidang otomotif. Jadi bengkel bubut khusus otomotif. Gitu. Oke, lalu pada tahun 2000 itu Bengkel Bubut Antara sudah masuk ke industri pabrik, yang dimana kita memperbaiki ataupun membuat spare part dari mesin pabrik. Lalu pada tahun 2018 itu terakhirlah CV Antara Jaya Perkasa, yang dimana bengkel bubut Antara itu bukan hanya bengkel bubut saja, tapi ada fabrikasinya juga. Oke, Iya. oke. Lalu pada tahun 2021 terakhirlah PT Deli Baja Adi Ananta, yang dimana kita sudah ekspansi ke konstruksi dan sipil. Dan Pak Jo, itu yang bengkel bubuk masih jalan? Masih jalan sampai Masih sekarang, jalan Pak. ya? Masih Itu jalan. melayani customer yang seperti mobil ya, Pak, Ya. bubut, Mobil, pabrik semua, Pak. pabrik semuanya. Iya. Apa yang menjadi produk apa yang dari bubutan itu, Pak? Produk kita sih Banyak ya? banyak sih kita, Pak. Seperti as ya? Ya, seperti as, Ada gigi. ya, ada gigi yang mungkin sudah tidak ada lagi sehingga perlu dibubut untuk bisa dipasangkan ya. Enggak, kalau giginya sudah tidak ada, kita sih biasanya buat baru langsung. Buat baru Pak. langsung? Ya, langsung buat baru langsung. Dan itu dibubut. Ya, dan itu dibubut dulu. Bukannya seperti misalnya contoh di setiap merek mobil itu ada spare partnya, apa gigi ini dan kemudian as ini. Kenapa harus bubut ya? Mungkin
sudah sulit mencari seperti itu ya. Spare part terbatas ya. Iya itu sih, iya. Dan dari pabrik juga banyak ya. Ya dari pabrik juga banyak. Kebanyakan sih kalau sekarang sih kita kebanyakan ambil customer dari pabrik sih Pak gitu. Oke. Iya. Pabrik kan bersifat custom ya Pak ya. Iya, bersifat custom. Dan Iya. pabrik itu membutuhkan quality, pelayanan, kecepatan ya. Iya betul. Dan inilah sebenarnya yang memberikan sebuah tantangan dan sebuah jawaban bahwa perusahaan yang ingin bertahan lama adalah komitmen terhadap quality, delivery, dan kemudian pelayanan yang sangat baik ya. Betul. Sehingga mereka tertarik dan menjadi partner perusahaan. Seperti moto Deli Baja Pak, siap Bos, berikan yang terbaik. Iya. Sahabat Tribuners, Deli Baja siap memberikan yang terbaik dan makanannya harus dari Fuwayaki. Fuwayaki ya. Fuwayaki. Ini Fuwayaki ini termasuk salah satu unit bisnis ya. Iya, termasuk bisnis kita. Iya. Ini kue Jepang yang namanya Obanyaki namanya. Obanyaki, ya. Obanyaki ya Pak. Mungkin bisa dicoba mungkin iya, Pak. silakan. Ya, mungkin iya. Kolom juga. Silakan. Obanyaki ya. Ini bisa didapatkan di mana ini ya? Bisa didapatkan dari Instagram kita. Instagram ya. Iya, namanya Itu delivery. Fuwayaki. Tidak ada toko ya. Dia hanya online services ya. Iya, masih online services sampai sekarang Pak. Fuwayaki Iya. ya. Ini makanan sehat. Sehat ya makanannya. Wah, itu Banyak juga. Sedikit pasti Iya, sehat. dan- Tapi yang jelas enak. Ya. Dan Yang mungkin jelas enak. teman-teman semua bisa jumpa kami di setiap bazar yang ada di Medan gitu. Oke. Ya. Ya, mari. Kalau ingin menikmati rasanya gurih ya, Fuwayaki. Iya. Nah, saya sambung lagi ke Antara Group. Deli Baja Adi Ananta. Iya. Sudah masuk di kontraktor bangunan. Kenapa memilih kontraktor bangunan? Karena begini ya, karena Perkembangan ya. karena kita melihat pembangunan itu sekarang sudah makin pesat sekali. Jadi ya kita ingin masuk ke dalam industri ini seperti itu, Pak. Dan jasa dan pelayanan apa yang ada di PTA Deli Baja Adi Ananta ini? Oke, Misalnya apakah ada membangun proyek ataukah konstruksi gitu? Oh ya, jadi PT Deli Baja Adi Ananta ini pelayanan kita itu ada di konstruksi, sipil, supply, bubut dan fabrikasi. Sipil, bubut, fabrikasi, dan supply ya? Iya, dan konstruksi juga. Dan konstruksi juga ya? Iya. Jadi banyak bantu di perusahaan-perusahaan atau mungkin ya, pribadi juga juga ada, misalnya ada yang mau bangun villa, bangun Rumah pabrik, pribadi, rumah, itu boleh? pabrik, ada, bisa juga Pak. kerjasama Mau juga. bangun gudang, semua bisa kita Pak. Besi maupun yang Struktur, iya, ada Pak. semua ya? Ada semuanya, Ada struktur dari besi maupun struktur dari bata. Iya, Ada ya? Ada Pak. Seperti biasanya kita juga menekankan ke klien kami tetap menggunakan batu bata hitam. Batu bata hitam. Iya. Karena Nah, ini menarik. Iya. Kenapa memilih Rekel ya? karena begini, karena kan kalau kita tahu kan sekarang kan sudah global warming ya. Iya. Bukan global warming juga, malah sudah Terjadi polusi di mana-mana. Sudah terjadi polusi di mana-mana, malah namanya pun juga sudah berubah. Entah saya sudah lupa, sudah lebih parah dari global warming. Jadi salah satunya itu kita membantu bumi itu yaitu memakai batu bata ini Yang ramah lingkungan. yang ramah lingkungan, Pak. Ya. Nah, Pak Jo, untuk mendapatkan kepercayaan dari customer, Ya. klien itu tidak mudah ya? Ya, tidak mudah. Tidak mudah ya? Tidak mudah. Klien, customer pasti akan memperhatikan pelayanan kita, betul ya? Betul, Pak. Efisiensi yang diberikan. Ya. Dan tentunya ini harus ada nama baik yang dibangun secara kontinus untuk jangka waktu yang panjang. Ya, betul sekali, Pak. Keunggulan apa yang menjadi kekuatan dari Deli Baja Adi Ananta? Oke, Sehingga sampai sekarang customer dan klien itu benar-benar percaya dan memberikan referensi. Yang pertama itu, Pak, kita itu ada memberikan jasa survei. Jasa survei. Jasa survei, dan kita juga ada memberikan jasa konsultasi kepada klien tersebut. Nah, dan juga kita memberikan kontrak yang jelas sebelum pekerjaan kita itu dimulai, Pak. Oke. Ya, kontrak yang betul-betul detail kita kasihnya, Pak. Jadi bukan hanya ngomong, tetapi bekerja berdasarkan kesepakatan dan kontrak, sehingga apa yang dikerjakan itu tertulis detail semua ya. Iya, betul, Pak.
Artinya apa yang menjadi kewajiban dari perusahaan itu diberikan, apa yang menjadi haknya klien itu diberikan semuanya. Ya, betul Pak. Jadi kan terkadang kan banyak tuh kontraktor atau pemborong yang miskomunikasi dengan kliennya. Jadi kita mengurangi itu semua begitu Pak. Luar biasa. Menekankan lah semua. Gitu. Supaya tidak ada misunderstanding dan mispersepsi, apa yang diberikan, apa yang dijanjikan, itulah yang diberikan. Ya, Kadang betul. bisa lebih. Terkadang lah. Added value. Added value ya. Ini nggak boleh cerita sama siapa-siapa. Ini hanya perusahaan yang tahu dan customer yang tahu ya. Iya. Pak Alung, Iya. sudah berapa lama kerjasama dengan Deli Baja Adi Ananta ini? Kami sudah mulai bekerja sama 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu. Ya, 1 tahun yang lalu, di mana kebetulan pada saat tersebut saya melihat perusahaan ini, kenalnya awalnya di Instagram. Mereka ada promotion, jadi saya, ini mereka ada bangun Boleh juga ya. rumah ini ya, rumah impian customer mereka. Jadi saya ajak pertemuan, kami sharing produk-produk yang bisa kalian tawarkan untuk customer Deli Baja itu sekarang sudah harus yang lebih berkualitas, harus lebih upgrade, jangan masih berpola ke konvensional. Ya. Jadi mereka bisa terima dan kami menjelaskan, men-sharingkan apa-apa saja kelebihan yang bisa mereka tawarkan kepada klien mereka gitu, Pak Sian. Menarik. Bagaimana bisa meyakinkan Pak Jo bersama tim? Karena value ya, mungkin ya. Reclare ini kan membantu bumi dan untuk menjadi terobosan baru untuk green, ramah lingkungan ya. Untuk ini ya, untuk meyakinkan dari pihak Deli Baja, kami sharing banyak added value yang kita tawarkan. Bangunan klien kalian akan lebih kedap suara, bangunan klien kalian akan lebih dingin. Setelah itu kita bersama-sama sudah mengambil peran, walaupun peran masih peran kecil, sudah membantu menyelamatkan bumi menjadi lebih hijau, terutama untuk anak cucu kita kan gitu kan, Pak Sian ya. Nah, kita kan mesti jaga bumi ini kan tempat kita berpijak semua. Jadi kalau kita tidak jaga, siapa lagi? Dan mereka bisa terima dengan baik. Dan ini saat ini juga sudah mendapatkan Green Gold Label ya. Benar Pak. Green Gold Label merupakan sebuah sertifikasi berstandar internasional untuk memastikan bahwa bahan baku dan material yang digunakan itu adalah ramah lingkungannya dan aman dipakai sebagai produk bahan bangunan untuk perumahan ataupun untuk gudang dan sebagainya. Bayangkan ya, sahabat Tribunas ya, rumah adalah tempat di mana kita meringankan, relax, dan tempat kita beristirahat. Saya rasa sebagian besar waktu kita ada di rumah ya. Setelah bekerja keseharian dengan rutinitas yang capek. Kalau di rumah itu dibuat senyaman, seramah mungkin kita akan lebih bahagia, lebih sehat. Energi pasti akan lebih bagus lagi ke depannya ya. Akan sebuah kehidupan yang sangat baik ya. Yang bernilai ya. Lebih bernilai dan bermanfaat untuk orang lain lagi. Gitu Pak Sian. That's why ini adalah terobosan bata Reclare Brick yang juga mendapatkan top brand ya. Benar Pak. 2 tahun berturut-turut. 2 tahun berturut-turut. Karena konsisten memberikan pelayanan, konsisten memberikan quality produk yang standar. Ini saya tanya, mohon maaf ya Pak Alung ya, kenapa Pak Jo bisa percaya apa yang disampaikan? Karena kita sendiri sudah melihat sendiri produknya Ko Alung sendiri kan, karena kan proyek-proyek kita itu kebanyakan pakai batu bata. Nah, jadi kita yang menjadi kontraktor sendiri, kita pun merasa ini ada kelebihannya seperti itu. Dan itu sudah teruji lah ya. Sudah teruji. Kalau sudah teruji bukan hanya ngomong ya, bukan hanya disampaikan, tapi dengan sertifikasi yang didapat itu tidaklah mudah. Uji lab yang kita lakukan juga sudah sangat luar biasa. Sangat luar biasa ya. Bukan omdo aja ini. Kalau omdo itu bahasa Medan ya. Bukan omong doang, tapi sudah terbukti, teruji ya. Inilah bukti komitmen pelayanan kepada customer.
Pak Long, kalau cerita dari keunggulan yang diberikan oleh PT Deli Baja Adi Ananta ini, memberikan komitmen, survei di awal, dan kontrak itu tertulis dengan jelas, itu merupakan sebuah keunggulan ya. Benar Karena sekali. apa yang dijanjikan itu yang direalisasikan ya. Benar. Termasuk ke customer, ke supply dan sebagainya. Iya. Pak Long melihatnya seperti apa? Saya Perusahaan ini. sering diskusi lah ya, sharing dengan pihak mereka. Kita kalau mau maju, kita harus mempunyai added value. Baik produk, baik jasa. Ya. Added value itu merupakan satu bandingan di antara kita dengan yang lain. Ya. Misalkan sekarang kompetitif kan semakin tajam, semakin ketat. Ya. Jikalau kita tidak mempunyai added value, kita tidak ada kelebihan untuk klien kita akan sangat sulit berkompetisi di dunia yang sangat ketat seperti sekarang ini. Jadi kita sharing apa yang bisa kalian berikan. Oke, sales after service kalian apa? Before Before juga apa? ya, before Ya. itu memberikan survei ya, tadi Ya, disampaikan. memberikan survei. kontrak yang jelas dari awal harus baik-baik. Supaya apa? Dan saya sering camkan, komunikasi adalah kesuksesanmu tergantung komunikasimu. Iya. Karena kalau komunikasi kita ribet dari awal, kita sudah nggak bisa intas dengan klien, misalkan nanti klien protes, kita juga kita berdebat istilahnya Pak Sienet. Itu Ya. kan udah mengurangi satu potensi bisnis kita kan. Dan tidak nyaman ya. Ya. Kalau sudah berdebat itu tidak nyaman. Tidak nyaman. Harus dihindari ya, melalui agreement. Komunikasi. Ya, agreement. Yang tertulis, Betul. komunikasi tertulis dan secara lisan, sehingga customer juga merasa tidak membeli sesuatu yang tidak abu-abu lah, atau iya, membeli kucing dalam karungnya. Dia jelas sama-sama. gitu. Pelayanan apa, nilainya berapa, Iya, everything clear ya, seperti Iya. itu ya. Mungkin saya tambahkan sedikit Ya. Pak Sanjay. Banyak juga nggak apa-apa, Pak. Ya. Ya. Perbedaan kontraktor dan pemborong juga sih. Ya. Ya. Biasanya itu kalau saya melihat ya, kebanyakan orang itu miskom ke pemborong sih kebanyakan ya. Oke. Karena pemborong itu kebanyakan langsung kasih harga per meter atau harga global gitu Iya. kan. Langsung harga sekian, sudah berikut material dan jasa semuanya. Yang paling simple lah, semeter berapa kan udah Itu dia. paling mudah. Nah, tapi kalau kita itu kontraktor, kita harus memberikan perincian yang jelas. Breakdown ya? Breakdown ya. Atau Ya. biasa kita bilang itu bill of quantity, BOQ singkatannya. Oh, oke, Ya, oke. jadi jasanya itu kita rincikan dengan jelas, Ya. material itu kita rincikan aja. dengan jelas. Ya, Oke, oke. Kalau di Deli Baja itu kita sampai rincikan skop kerja kita itu apa saja begitu. oke, Ya. oke, oke. Makanya kadang-kadang pemborong itu kan bisa miskom dengan klien. Pikiran si klien itu harusnya bangunannya jadi seperti ini, tapi maksud si pemborong bukan seperti ini Iya, gitu. iya, iya, Jadi iya. makanya kontrak yang jelas itu sangat perlu sekali gitu. Seperti yang disampaikan Pak Alung tadi ya, Iya. komunikasi yang Komunikasi. jelas. Iya. Komunikasi yang Gitu jelas ya. ya. Dan kemudian realisasikan menjadi kenyataan di lapangan. Itu jauh lebih penting ya. Iya, Nah betul. ini secara konsep dan secara praktek kan berbeda, Pak. Mungkin di lapangan ada nggak dijumpai kesulitan untuk mengatur tim kita? Oke, pastinya kita pasti akan menemui kesulitan ya, struggle pas ya. di lapangan. Ya. Tetapi Deli Baja itu selalu ada quality controlnya kita, Pak. Ya, Itu. ya. Jadi kita selalu ada kirimkan tim kami satu di sana untuk tetap menjaga di proyek di sana. Jikalau ada masalah, mereka langsung lapor ke kita dan kita langsung turun tangan begitu, Pak. Oke. Iya. Dan kalau dari sisinya Pak Siswanto atau Pak Alung, kalau Bapak sendiri sebagai user, bagaimana memilih kontraktor yang tepat untuk bangunan atau rumah lah, atau pabrik atau apa-apa saja? Dari kacamata general sebagai user. Sebagai user ya, Ya. kalau sebagai user, saya biasa kalau memilih jasa kontraktor itu saya lihat portfolionya dulu. Ya. Portfolio. Iya, portofolio itu penting sih. Portfolio. Harus ada pembuktian ya Pak. Iya. Iya. Pengalaman Anda sebelumnya bangun apa dulu? Apa sih kan gitu Iya. kan? Nah, kita perlu itu supaya apa? Supaya kita juga bisa cross check ya dengan klien mereka sebelumnya. Oh, Iya. kira-kira kamu dengan Deli Baja sebelumnya gimana? Kalau jawabannya responnya bagus, berarti memang pihak dari Deli Baja, pihak perusahaan jasa kontraktor tersebut memang bisa diandalkan. Oke. Ya pasti kita memilih perusahaan-perusahaan yang bisa diandalkan. Ya.
sesuai dengan moto mereka, siap memberikan yang terbaik. Oke. Yang diandalkan, termasuk tadi kan ada disampaikan bahwa perusahaan bukan hanya hitung secara garis besar per meter berapa dan sebagainya, tapi ada perhitungan secara detail ya. Detail. Total luas bangunan berapa, ketebalan berapa, konstruksi yang seperti apa, sehingga Materialnya dihitunglah BOQ-nya, bill of quantity-nya seperti apa, baru dihitungnya cost dan Total turunannya cost. seperti apa. Dan ini mungkin lebih clear ya Pak Alung ya. Iya, Lebih memang clear ya. Kita lebih senang yang seperti itu ya. pasti. Walaupun kadang-kadang ada biaya yang harus kita bayar untuk jasa tertentu, tapi kita clear ya. Nggak ada seperti semuanya menjadi jelas ya. Karena dalam dunia mereka sering terjadi kesalahpahaman, miskomunikasi itu di final setelah pekerjaan. Ya. Kekecewaan itu sudah di final. Rupanya beda yang Rupanya sesuai beda, yang diharapkan ya. Loh, kamu kemarin bilang misalkan sekian ratus juta, tiba-tiba pekerjaannya Kok bisa tambah? Ya, ini kan tidak termasuk ini, termasuk itu. Makanya dari awal lebih bagus baik-baik di breakdown semua. Menarik. Saya ke Pak Jo. Pak Jo, kalau misalnya mencari kontraktor yang tidak tepat atau kurang tepat lah, efeknya apa? Ya pertama itu pasti Pasti ada efeknya. Iya. Seperti salah makan obat pasti ada efek sampingnya. Iya betul. Pertama itu klien pasti tidak puas dan juga pasti nama si kontraktor itu akan jelek. Iya. Ya itu sih Pak menurut saya Pak. Nama kontraktor menjadi jelek dan kemudian si klien itu tidak akan puas. tidak akan puas ya. Mungkin karena si klien ini, kontraktor ini akan hilang beberapa proyek begitu kan, karena namanya opportunity-nya sudah peluangnya tertutup seperti itu. Tetapi kalau misalnya itu kan dari sisi kontraktornya ya. Kalau dari sisi kontraktornya, kalau dia tidak memberikan kontrak dan mungkin tidak memberikan pelayanan yang tepat ya, memberikan detail apa yang perlu, value itu sangat penting, added value. Nah, sahabat Tribuners, kalau ingin dikenang dan menjadi sebuah perusahaan untuk jangka waktu yang lama, memiliki nilai ya, harus nilai itu penting. Jangan sama, kalau sama komoditi, semua orang bisa cari yang biasa-biasa aja, tapi ada nilai ini, misalnya komitmen, tepat waktu, detail, semua apa yang disampaikan dan tentunya dengan recalibrate juga ya. Iya betul sekali Pak. Itu yang membuat beda ya. Iya betul Pak. Ya itu membuat beda ya. Iya. Tur ramah lingkungan, membantu bumi. Betul. Value-nya jadi lain. Gitu. Iya. Nah inilah yang akan dinikmati oleh perusahaan kontraktor. Bagi konsumen apa kalau dia salah pilih? Dia rugi apa? Pasti dia akan rugi di biaya lah biaya ya. Pastinya. Waktu biaya. Juga. Energi untuk karena pekerjaan itu dilakukan secara berulang ya. Iya betul sekali Pak. Ini kalau nggak didetailkan, kok ini beda ini, saya nggak mau ini. Termasuk visual ya. Apa yang dikerjakan termasuk desain. Iya. Semua termasuk desain. Termasuk desain juga kita Pak. Jadi dari desain itu sama BOQ, bill of quantity, termasuk seperti RAB lah ya. RAB gitu. Seperti RAB kita desain, lihat. Jadi customer, klien tuh bisa lihat ya kan, ini ketebalan berapa, tinggal ukur aja ya. Iya betul Pak. Tinggal ukur aja, melihat ini seperti apa speknya ya. Iya. Waktu, biaya, kemudian energi. Karena waktu kita nggak bisa beli. Karena mau membutuhkan, misalnya mau launching kantor, mau meresmikan sesuatu, itu dia harus set ulang kembali kan? Harus ulang kembali. Bukan hanya karena sudah tidak sesuai dengan jadwal. Iya. Belum lagi kalau ketemu yang inilah yang di luar kontraktor yang normal, mereka juga kadang-kadang hanya terima uang dari klien, setelah itu menghilang ya. Ada juga. Ya. Jadi sahabat Tribuners, harus hati-hati sekali. Pilihlah kontraktor yang memiliki reputasi yang baik. Yang sudah teruji ya, artinya bukan hanya omdo tadi yang disampaikan, tetapi sudah ada teruji, terbukti, dan silakan dicek. Misalnya kita mau memilih kontraktor tertentu, cek dia pernah portfolionya apa, pernah mengerjakan proyek-proyek apa saja, tanya kliennya, apakah mereka puas terhadap pelayanan atau jasa yang diberikan. Kalau mereka puas, mungkin bisa dijadikan sebagai pertimbangan, referensi. Dan yang kedua tadi adalah
supaya tidak menghabis banyak waktu dan tidak membeli kucing dalam karung, ya pastikan ada RAB yang jelas, BOQ tadi ya, Bill of Quantity, kuantitinya seperti apa, ketebalannya seperti apa, konstruksinya seperti apa, sehingga semua menjadi jelas ya, semua menjadi jelas. Jadi tidak ada perdebatan di kemudian hari yang bisa menyebabkan ketidaknyamanan. Kadang-kadang ya, walaupun itu adalah teman baik, tetapi profesional harus dijalankan ya. Supaya kita menjaga persahabatan kita, menjaga relasi kita, supaya kedepannya makin bagus kedepannya. Nah, inilah yang dibangun oleh Deli Baja Adi Ananta, yang memberikan pelayanan terbaik, sehingga perusahaan ini tetap senantiasa mendapatkan kepercayaan dari customer, bahkan ada yang memberikan referensi. Dan tentunya dari segi material, selain ada BOQ tadi, ada RAB, juga menggunakan material yang berkualiti ya. Material yang berkualiti, kalau bata dari Reclabrik, nanti mungkin dari besi dan sebagainya, itu adalah dengan ukuran atau size yang full size ya, yang sehingga yang sesuai lah ya, yang sesuai dengan kebutuhan. Artinya apa yang disampaikan itulah yang dijanjikan kepada klien ya. Betul, Pak. Jadi tidak ada yang ada upaya atau mungkin ada tanda kutip yang tidak diinginkan untuk ini kurang sedikit enggak. Memberikan full service, kepercayaan itu sangat penting. Tadi sudah disampaikan Pak Alung, kepercayaan integritas. Iya, integritas. Apa yang kita sampaikan, paling kita janjikan, itulah direalisasikan pada klien. Ya, ini yang membuat perusahaan semakin maju dan berkembang ke depannya. Oke, tidak terasa ya waktu kita menarik ini. Kalau cerita dua jam lagi masih sempat. Masih. Jangan habiskan dulu ya. Ilmu-ilmu ini nanti kita akan sambung lagi di chapter-chapter berikutnya. Nah, ini di pertanyaan terakhir untuk Pak Alung dan Pak Jo. Tips untuk memilih jasa kontraktor yang tepat dari versi perusahaan, dari Baja Adi Ananta, dan dari user. Tips summary sedikit, summary sedikit, supaya nanti ya setidaknya pembicaraan hari ini memberikan sebuah edukasi yang bermanfaat bagi sahabat Tribuners, supaya sahabat Tribuners cerdas di dalam memilih perusahaan atau jasa kontraktor untuk rumah idaman Anda atau kantor idaman Anda. Silakan Pak Alung terlebih dahulu. Oke, kalau saya sebagai konsumen ya, saya pasti akan memilih kontraktor yang mempunyai reputasi. Yang kedua, mempunyai integritas yang sudah teruji. Yang ketiga, selalu memberikan klien dan mereferensi untuk memakai bahan material yang berkualitas. Karena klien sudah pasti, ini kan bukan bidang mereka. Mereka pasti tidak akan tahu produk apa yang terbarukan. Jangan karena kita pikir, nanti kalau saya tawarkan yang terbarukan, nanti saya bakal repot. Itu tidak boleh lah. Karena kita kan mau memberikan kepuasan yang maksimal kepada konsumen. Jadi apa yang terbaru dan memang sangat bermanfaat, added value-nya banyak, harus kita tawarkan. Itulah yang dinamakan inovasi. Inovasi bukan hanya memberikan pelayanan terbaik dari sisi desain, harga, dan apa yang menjadi pelayanan, tetapi seiring berkembangnya waktu juga memberikan inovasi ya. Kalau saya tangkap dari Pak Alung ya. Karena kalau bisa lebih baik, kenapa harus lebih jelek? Karena berikan yang terbaik ya. Kompetisi di zaman sekarang sangat luar biasa ketat Pak Sianit. Jadi kita mesti harus ada kelebihan. Inovasi kita apa? Oh Pak, saya bangun dengan sekian, dengan produk yang ramah lingkungan gitu. Iya, menarik sekali ya. Sahabat Tribuners, ini menarik karena kedepannya itu inovasi itu bukan hanya inovasi di bidang mungkin kerapian dan sebagainya, tetapi ada sumber material materialnya. Kita harus sering menawarkan dan sharing lah ke konsumen. Ya, supaya memberikan added value secara terus-menerus. Dan ingat, inovasi itu penting karena kalau kita tidak inovasi, mungkin akan dikejar kompetitor ya. Bukan dikejar Pak, kita akan disalip oleh perubahan. Oleh perubahan itu sendiri. Bukan artinya persaingan. Memang kita akhirnya bukan pilihan customer. Perubahan itu akan pasti. Perubahan. Ya, jadi harus inovasi. Jangan sampai suatu ketika perusahaan
kita bingung meratapi nasib kita sendiri, ke omset tidak ada, karyawan masih sedikit, jangan sampai terjadi seperti itu. Benar Pak Sian ya. Buatlah sesuatu yang inovasi, memberikan pelayanan sehingga menyejahterakan banyak karyawan kita, juga memberikan dampak yang bagus bagi semua orang. Setuju. Dari Pak Jo. Oke, kalau mungkin ya. Kalau Dari mungkin dari saya sih sedikit ya. Mungkin yang pertama itu kita memilih kontraktor itu dari portofolio dia. Ya. Ya, dari pengalaman kerja dia. Yang kedua itu kembali lagi ke kontrak yang dia berikan. Ya. Ya, harus benar-benar jelas sekali. Seperti itu. Baik, ini menarik sahabat Tribuners, artinya dari Pak Jo Wiryani sampaikan, pilihlah yang sudah memiliki reputasi, ya, pilihlah yang sudah memberikan contoh atau nyata memberikan yang terbaik. Seperti yang disampaikan, integrity, apa yang dijanjikan itu direalisasikan, bukan hanya omdut tapi sudah teruji. Ya, ini sahabat Tribuners, semoga pembicaraan ini bermanfaat bagi sahabat Tribuners untuk lebih cerdas, lebih hati-hati, lebih tepat memilih kontraktor, khususnya untuk jasa kontraktor untuk bangunan rumah, pabrik, maupun ada tanah-tanah Anda yang ingin dikembangkan. Pastikan pilihan Anda, setidaknya Anda berkoordinasi, berkonsultasi, dan tanya dulu dengan ahlinya PT Deli Baja Adi Ananta. Terima kasih. Jangan fokus kepada pricing, kepada harga. Ya, ada value, ada harga. Ada harga. Quality akan berbanding lurus dengan harga. Quality bagus karena skill, karena material dan sebagainya, pasti ya value-nya pasti lebih tinggi. Betul, ya, Pak. betul. Ya, ada harga, ada barang. Terima kasih sahabat Tribuners, terima kasih Pak Ya, Jo. terima kasih Pak Sanjay. Terima kasih. Pak Alung yang sudah hadir untuk sharing, memberikan edukasi secara terus-menerus. Ya, semoga bermanfaat, Pak. Ya, pasti ya, karena ini adalah sesuatu yang sangat baik, yang memberikan wawasan bagi kita semuanya, sehingga sahabat Tribuners, para pengguna jasa yang ingin menggunakan jasa kontraktor bisa memilih tepat, efisiensi waktu, biaya, dan Anda pasti hidup akan lebih happy. Terima kasih sahabat Tribuners, Pak Jo, Pak Alung, sekali lagi terima kasih. Thank you ya. Sahabat Tribuners, sampai jumpa lagi di episode Inspirasi Bisnis selanjutnya yang selalu menarik untuk Anda. Terima kasih.